Saat ini, pesepak bola legenda asal Jepang Timnas Indonesia, Keisuke Honda dalam 5 tahun terakhir, yakni selama 2018 sampai 2023 berstatus sebagai manajer Timnas Kamboja. Meski berstatus sebagai manajer, pria 36 tahun ini masuk ke area taktik permainan Timnas Kamboja. Setelah Kamboja rontok di fase grup Piala AFF 2022, Keisuke Honda sepakat meninggalkan tim yang sudah 5 tahun ia bela. Pada Sabtu 14 Januari 2023, Keisuke Honda menulis tweet soal Indonesia dan mengaku tengah berada di Jakarta. Indonesia memiliki populasi 270 juta jiwa. Usia rata-rata adalah 29 dan 46 di Jepang. PDB per kapita per tahun adalah $4.300 Amerika USD dan di Jepang $39.000 Amerika. Saya di Jakarta sekarang. Saya benar-benar merasakan energi dari seluruh kota. Tahun ini, saya akan mulai mengerjakan proyek di sini, tulis Keisuke Honda di akun Twitternya Xgroup 2017. Awalnya, Keisuke Honda disebut-sebut bakal menjadi pelatih PSIS Semarang. Kebetulan, pelatih PSIS Semarang, Ian Andrew Gillan, tak kunjung kembali dari negaranya yakni Skotlandia karena sakit. Ditambah lagi dengan menangani PSIS Semarang, proses adaptasi Keisuke Honda takkan sulit. Sebab, Keisuke Honda bakal dibantu salah satu pemain asing PSIS Semarang asal Jepang, Taisei Marukawa. Namun, kabar Keisuke Honda menangani PSIS Semarang sudah dibantah CEO Mahesa Jenar, Yoyok Sukawi. Setelah rumor di atas mentah, muncul kabar lain yang mengaitkan Keisuke Honda dengan Persik Kediri. Hal itu karena Keisuke Honda bertemu dengan salah satu pemain sekaligus petinggi Persik Kediri, Arthur Irawan. Akan tetapi, kabar Keisuke Honda merapat ke Persik Kediri maupun klub Indonesia lain dibantah akun Twitter Indo_Jelegue. Saat ini Honda memang sedang berada di Indonesia, tapi kedatangan Honda ke Indonesia bukan untuk menerima pinangan menjadi pelatih klub Indonesia, melainkan sedang ada proyek di Indonesia. Proyek yang dimaksud saat ini masih dalam pembahasan, jadi belum boleh diberitakan, tulis akun Twitter Indo_Jelegue. Jika benar membantu Shin Tae-yong, tentunya kabar yang membahagiakan. Kolaborasi Jepang-Korea Selatan yang merupakan kekuatan utama sepak bola Asia saat ini, diharapkan dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Kisah sedih calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta akan menjadi pembahasan yang menarik. Shane Patinama merupakan pemain berdarah Belanda Indonesia yang kini membela klub Viking FK. Klub yang dibelanya berlaga di Norwegia. Bersama Timnas Indonesia, Patinama akan segera debut dalam ajang Piala Asia 2023 karena proses naturalisasinya sudah mencapai tahap akhir. Keputusan Shane Patinama untuk membela Timnas Indonesia tentunya bukan tanpa alasan. Sebab ternyata, ada kisah sedih Shane Patinama, bergabung ke Timnas Indonesia demi wujudkan impian sang mendiang ayah tercinta. Melalui akun Instagram pribadi miliknya S. Patinama, pemain berusia 24 tahun ini membagikan kisah mengenai alasannya untuk membela Timnas Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Patinama juga menyertakan foto masa lalu ayah dan ibunya saat masih muda. Pemain kelahiran Lelystad, Belanda, ini menjelaskan bahwa beberapa minggu sebelum mengunggah foto tersebut, ia baru saja bertandang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi. Selama di Jakarta, ia mengaku seperti merasa di rumahnya sendiri. Minggu lalu, saya akhirnya melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Saya sangat senang dan bangga dengan kunjungan ini, kata Shane Patinama. Secara pribadi perjalanan ini sangat berdampak bagi saya karena saat menginjakkan kaki di Jakarta saya merasa seperti berada di rumah. Cara saya dibesarkan, tata krama dan makanan misalnya, jelasnya. Patinama juga menjelaskan sedikit kisah mengenai ayahnya. Dulu, ayahnya lahir di Semarang, Jawa Tengah, namun saat masih muda sang ayah pindah ke Belanda. Meski tinggal di Belanda dan menikahi wanita Belanda, ayah Shane Patinama rupanya memiliki jiwa nasionalisme yang besar. Ayahnya kerap menceritakan tentang keindahan Semarang dan Indonesia.
Tak hanya itu, Patinama juga mengungkapkan sang ayah memiliki impian untuk pulang ke Indonesia bersama keluarganya di Belanda. Sayangnya, kini sang ayah telah tiada sebelum mimpinya terwujud. Jelang dilaksanakannya KLB PSSI, Lanyala Mahmud Mataliti meramaikan bursa Ketua Umum PSSI. Ketua DPD RI itu mendaftarkan diri usai salat Jumat. Ada 3 hal yang disampaikan Lanyala perihal tekadnya mencalonkan kembali sebagai Ketua Umum PSSI. Selain ingin mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia, Lanyala juga bertekad untuk memberantas mafia bola yang menurutnya masih marak berkeliaran. Saat saya menjabat Ketua Umum PSSI, mafia bola tak berani unjuk gigi. Saya sikat habis. Saya yakin para voters mau bergandengan tangan dengan saya untuk menghancurkan mafia bola, terutama di lingkaran internal PSSI, tegas Lanyala usai mendaftar, Jumat, 13 Januari 2023. Di sisi lain, tekadnya tentu untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Indonesia. Dikatakan Lanyala, saat ia menjabat Ketua Umum PSSI, Timnas Indonesia berkibar di kancah internasional. Saat saya pegang PSSI, kita juara AFF U19. Kantor kita juga mewah. Pembinaan wasit dan pemain berjalan dengan baik. Dan sekarang akan saya bangkitkan kembali. Sekarang kita harus kembalikan lagi sepak bola ini dikelola oleh profesional. Kita harus kembalikan kejayaan sepak bola nasional, tegas Lanyala. Lanyala mengenang ke belakang soal kiprahnya di PSSI. Saya masih ingat perjuangan PSSI pada tahun 2012 hingga 2015 yang dimulai dari adanya organisasi PSSI asli tapi anggotanya palsu. Kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu, tapi anggotanya asli. Setelah pertemuan beberapa kali, keduanya tetap berjalan, tutur Lanyala. Tak lama, akhirnya digelar Kongres Luar Biasa, KLB. Saat itu Johar Arifin menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, sementara Lanyala sebagai wakilnya yang membidangi Badan Tim Nasional. Di KLB itu juga IPL dan ISL digabungkan. Saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI dengan memperoleh 94 suara dari 107 voters. Sisanya sebanyak 13 suara terbagi ke kandidat lainnya. Saat ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI itulah petaka terjadi. Menpora kala itu, Imam Nahrawi membekukan PSSI. Kami terus berjuang. Menang di PT UN dan tingkat banding hingga kasasi. Tapi kemudian ada kejadian luar biasa, saya dikriminalisasi. Saya dituduh kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim, meski akhirnya tak terbukti dan saya bebas murni. Saya kemudian jadi Ketua DPD RI, katanya. Dari situlah Lanyala merasa masih memiliki utang kepada para voters yang memberi saya amanah dengan memilihnya sebagai Ketua Umum PSSI waktu itu. Sekarang saya terpanggil. Sudah saatnya saya membayar utang saya kepada para voters sebagai pemberi amanah saat itu. Yang pasti, tugas saya belum selesai dan pada saatnya kita benahi semua, tutur Lanyala.